Salam mahabbah kepada semua. Kita teruskan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dalam keluarga sebagai perkongsian pengalaman, pandangan hidup sekitar bahasa, budaya, sejarah, agama, dan sebagainya. Hari ini saya ingin berkongsi pengalaman hasil dari bacaan, kajian, budaya, agama, tradisi, pemikiran. Terutamanya melihat fenomena ajaran radikal dalam semua agama. Di Islam ada yang radikal, keras, fundamental, sampai ke julukan teroris. Begitu juga di agama Kristen, Yahudi, Hindu, dan lain-lain. Ini biasa bertolak dari rasa keikhlasan, kecemburuan, keyakinan yang mendalam. Semuanya berbaik sangka untuk penghayatan pemahaman agama yang lebih mendasar, yang lebih dalam. Hanya itu tadi, kenapa pemahaman radikal keras dalam tiap-tiap penganut agama terjadi, berlaku, sebab kebanyakan dari mereka belajar agama dari iman, akidah, keyakinan, dari syariah, hukum hakam, halal haram, peraturan hidup, dan dari akhlak, etika. Jarang sekali mempelajari agama yang bertolak dari sejarah kebudayaan, tradisi, leluhur. Sebagai contoh, pengalaman waktu saya, sudah tentu kami dilahirkan dari keturunan muslim, taat. Tapi itu tadi, muslim, Islam, kepercayaan yang diturunkan secara warisan. Moyang, kakek, ayah, terus begitu. Tidak mengenal dari mana asalnya Islam, sumber asal Islam itu dari mana, apa bukunya, apa sejarahnya, apa tradisinya, ajaran leluhurnya. Sama juga seperti saya sebagai orang Sunda, hanya diajari tata krama Sunda, sopan santun Sunda, dan beberapa tradisi Sunda, dengan tidak mengajar ataupun diajar sejarah kebudayaan Sunda secara utuh. Sebab setiap agama, ajaran lahir dari tradisi, budaya. Itu makanya dari kajian yang dijalankan bertahun-tahun, terutamanya waktu belajar S1 dalam bidang bahasa dan sastra Arab. Bahasa dan sastra Arab. Baru sadar, baru ngeh, kalau kita sebagai contoh, orang Sunda, orang Jawa, orang Bugis, dan lain-lain, mesti diajar
bahasa dan sastra Sunda, bahasa dan sastra Jawa, bahasa dan sastra Melayu, bahasa dan sastra Aceh. Begitulah seterusnya. Sebelum pergi ke Islam. Sebab Islam lahir dari budaya Arab. Yang sepenuhnya dikendalikan oleh bahasa dan budaya peradaban sastra Arab. Maka dalam tahapan mempelajari sejarah kebudayaan, biasanya akan mengenal dulu sebagai pendahuluan, pengenalan tentang keadaan orang Arab. Keadaan orang Arab sebelum Islam, setelah kedatangan Islam, pada zaman Umawi, Abbasi, begitulah seterusnya sampai ke zaman modern. Dan dilihat dari aspek kehidupan-kehidupan yang penting, seperti keadaan bangsa Arab pada zaman sebelum Islam dari sudut ekonomi, budaya, pemikiran, keagamaan, politik, masyarakat, dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu dikaji dengan sangat terperinci berdasarkan sumber-sumber Arab dan bukan Arab. Arab dan bukan Arab. Sumber Arab, sumber Inggris, Perancis, sumber India, sumber Parsi. Sebab bangsa Arab telah bercampur dengan bangsa lain. Jadi sumbernya pun banyak dalam mengkaji keadaan baik sosial, politik, budaya, pemikiran, keagamaan, dan lain-lain. Jadi agama itu sebagian kecil dari kajian kebudayaan, kesusastraan, peradaban yang begitu luas. Agama hanya kecil, sebagian kecil. Juz'un la yatajazza min al-hayat thaqafiyah, al-fikriyah, al-ijtimaiyah, ad-diniyah, ila akhirih. Begitu. Nah ini tidak. Belajar Islam tanpa mengenal budaya Arab dan terus dikenalkan hukum hakam, halal haram, bab ibadah, fikih, ibadah, toharoh, munakahah. Padahal itu sampingan. Seharusnya kita mengenal skop yang besar dulu. Nah setelah habis dikupas semua keadaan, politik, budaya, keagamaan, pemikiran, masyarakat, ekonomi, dan lain-lain, baru mengkaji teks yang biasa dikenal dua bidang utama. Kumpulan sastra puisi, kumpulan sastra prosa. Funun adabiyah syariah, funun adabiyah nathriyah. Dan dalam kumpulan puisi itu dipecah lagi. Bentuk-bentuk puisi, nyanyian, puisi perasaan, puisi pendidikan, puisi sejarah, puisi lakonan, puisi epik, puisi peperangan, dan sebagainya. Di dalam prosa juga dikupas satu persatu. Dari cerita pendek, novel, sejarah, perdebatan,
ceramah, khutbah, dan sebagainya dan sebagainya. Yang terkumpul menjadi sebuah karya yang menggambarkan keseluruh kehidupan peradaban bangsa Arab pada era jahili. Dan seterusnya, era awal Islam. Terus lagi, era Umawi. Begitulah. Jadi kalau kita lihat kajian sastra Sunda, coba startingnya kapan? Bisa juga kita pecah mengikut sastra Sunda pada zaman, sebagai contoh, Sriwijaya, Hayam Wuruk, pada zaman Siliwangi, itu sudah mesti ada buku dan bagian-bagian yang memperincikan tiap-tiap era. Bisa saja kita buat secara menyeluruh, nanti akan lebih spesifik lagi, sastra Sunda, contoh di Tasik, di Karawang, di Banten, di Bogor, dan begitulah seterusnya. Bisa secara menyeluruh dan bisa secara wilayah atau nanti secara kota lagi. Dan ini sangat penting didokumentasikan. Melihat dari berbagai sudut, mulai dengan pengenalan ekonomi, budaya, pemikiran, dan lain-lain. Kemudian pergi ke kajian lebih spesifik, yaitu kajian teks, puisi dan prosa, dan juga kajian karya seni, ukiran, lukisan, bangunan, peralatan, alat masak, dapur, dan sebagainya. Itu termasuk karya-karya seni kreatif yang wajib direkod, dibukukan. Oleh sebab itu, orang Arab dulu tegas menyatakan, dinuna a'rafuna, agama kami adalah uruf. Tradisi lokal kami, tradisi leluhur kami, tata cara hidup leluhur kami, itu agama. Wa alihatuna jududuna, dan Tuhan kami adalah moyang kami, nenek moyang kami. Nah, pemahaman itulah yang berkembang dalam masyarakat budai, masyarakat primitif, sampai membentuk tokoh-tokoh, nama-nama, syakhsiat, kepribadian-kepribadian yang asalnya orang biasa, kemudian diangkat menjadi dewa, Tuhan, Superman, yang maha ini, yang maha ini, yang maha ini. Dan semua agama itu lahir dari dongeng tradisi bangsa tersebut. Begitu juga bahasa Arab, bangsa Arab, agama Arab, yaitu agama Islam. Makanya jelas, Muslim itu wajib menguasai bahasa Arab dan memahami peradaban Arab. Dan untuk mengenal agama Arab, agama Islam, wajib
mempelajari sastra dan budaya Arab. Dari amalan budaya itulah cara hidup, etika itu, etika ini, cara bergaul sesama manusia, berinteraksi dengan alam, berinteraksi dengan makhluk gaib, dan sebagainya. Itu semuanya lahir dari tradisi, kebiasaan. Lama-kelamaan menjadi sakral, menjadi suci, menjadi kudus, dan menjadi suatu yang perlu dijadikan pedoman hidup, yakni agama. Makanya dalam Islam ada disebut berkali-kali tentang agama itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maksudnya agama Islam. Wa anna hadza sirati mustaqima. Jadi agama itu cara hidup, budaya, tradisi, sunnah. Maka pahaman agama melalui bahasa dan budaya sangat penting. Tapi kalau dari awal sudah dihidangkan dengan akidah, akhlak, syariah, tanpa mengenal latar belakang yang lebih luas, itulah akan menjadi kebablasan. Dan macam-macam persepsi timbul. Ada yang radikal, ada yang sederhana, ada yang tidak peduli, ada yang tidak mau tahu. Dalam semua agama, bentuk mazhab, aliran, dan cara berpikir ada. Dan mustahil satu agama, satu budaya hanya memiliki satu pendapat. Tidak. Sebab semua konsep, semua teori, semua pemikiran yang ada dalam agama dan budaya dan juga sastra hasil kreativiti manusia. Dan dikembangkan oleh pengikutnya, muridnya, ataupun yang sealiran dengannya. Nah, hari ini ingin saya berkongsi menyikapi fenomena pemahaman radikal antara Islam dengan Yahudi. Yang mana dari kajian-kajian perbandingan agama, ilmu-ilmu agama, ini saya baca dalam buku Arab ya. Ilmul Adyan, Tarikhul Adyan, Muqaranatul Adyan, Tarikh Allah, Dinul Insan. Buku-buku ini mudah di Google. Dan tokoh-tokoh utama yang modern, yang masih hidup, live hari ini, ada di Google, di YouTube. Antaranya Firoz Sawah. Terus Khaz'al Al-Majidi. Bisa dilihat. Firoz Sawah YouTube. Khaz'al Al-Majidi YouTube. Ernest William. Mu'min Salam. George Paul. Said Shu'aib. Hamid Abdul Samad. Muhammad Al-Musayyih.
Sami Adib, Sami Adib, dan lain lagi lah banyak. Nama-nama itu dengan mudah dicari di Google, dan ini khusus untuk anak-anak, sahabat, rekan-rekan, ikhwah yang di pesantren, yang di pondok, yang di sekolah agama, yang di fakultas agama, yang di UIN, bidang kajian Islam, Islamic Studies, bahasa dan tamadun Islam, sastra Islam, sastra Arab. Tolong, rajin-rajinlah melihat, mendengar, menonton YouTube beliau-beliau ini. Tidak lupa juga seperti YouTube Jamal Al-Banna. Jamal Al-Banna adik kandung Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna kita tahu dengan pemikirannya yang radikal, tapi Jamal Al-Banna berbeda. YouTube-nya banyak. Semua tokoh-tokoh itu bisa dikategorikan sebagai tokoh pencerah zaman modern yang ingin menyadarkan manusia peri pentingnya hidup, mencintai sesama manusia untuk memakmurkan bumi, membangun bumi, mensejahterakan bumi demi kebahagiaan manusia sejagat. Kebanyakan mereka tinggal di Eropa, tapi mereka berasal dari Suriah, Irak, Mesir, Maghribi, Maroko, dan sebagainya. Dari situ banyak lagi link-link yang lain. Dan mereka hampir menumpukan kajiannya kepada kajian Ad-Diyanah Al-Ibrahimiyah, agama-agama Ibrahim, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan kajian menyatakan, ini bisa dibuktikan di dalam buku terkini, ini namanya Al-Quran Bitasalsul At-Tarikhi. Al-Quran Bitasalsul At-Tarikhi. PDF gratis, percuma di Google. Al-Quran Bitasalsul At-Tarikhi. Silakan dibaca sampai habis. Di situ jelas kalau Al-Quran itu mengambil dari buku-buku Yahudi. Taurat, Injil, Talmud, Mishnah, Apokrifa, Midrashim, Sifir Daniel, Sifir Takwin, dan lain-lain, dan lain-lain. Semua buku-buku itu sekarang ada terjemahannya, PDF, dan bisa kita mulakan membanding-bandingkan isi buku-buku tersebut dengan apa yang ada dalam Quran. Sebagai contoh, Quran pun ada menyebut beberapa nilai yang ada dalam buku itu, seperti ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi jelas nilai-nilai yang tadi itu diambil dari suhufi Ibrahim wa Musa, kitab Ibrahim dan Musa. Quran yang menyatakan.
Silahkan dicek. Saya kongsikan dan mudah dicari. Semuanya di ujung jari. Ada HP, tekan, ketik, keluar. Juga ayat Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujada, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud, dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Diceritakan Muhammad bersama dengan para pengikutnya seperti yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Jadi jelas di situ Quran mengambil idenya dari Taurat dan Injil, merujuk. Makanya ada buku hari ini dengan judul Masadiru Wahyil Quran. Masadir Wahyil Quran. Sumber-sumber rujukan Al-Quran. Tidak ada yang dikatakan turun dari langit, buku turun dari langit. Tidak ada. Hari ini ada ungkapan begitu tenar. La yanzilu minas sama illa al-matar wa buraz at-tuyur wa an-nayazik. Yang turun dari langit, hanyalah air hujan, tai burung, dan meteor. Dari dulu sampai hari ini dan sampai kapanpun begitu. Tinggalkan khurafat, tinggalkan tahayul. Kita hidup di zaman IT, AI, sains, dan teknologi. Saya suka menyikapi perbandingan radikalisme yang ada di Muslim dan di Yahudi. Di Yahudi ada satu jamaah, kumpulan dipanggil Al-Haridim. Bisa dilihat di Google, Wikipedia. Siapa mereka Al-Haridim? Dengan panjang, lebar. Dan Al-Haridim ini betul-betul kumpulan yang ingin melaksanakan ajaran Taurat dan Talmud Al-Babili secara harfiah, literally. Dan mereka begitu ketat dan disiplin untuk betul-betul menjadi orang yang takwa. Bahkan harid itu sendiri maksudnya takwa. Kita selalu dalam sumpah jabatan itu pun bertakwa. Itu dari dulu. Orang Yahudi mengamalkan konsep itu, harid, bertakwa. Dan dia coba melaksanakan ajaran yang sesuai menepati syariat Yahudi. Dan kita tahu dari kajian syariat Islam dengan syariat Yahudi itu sama. 99 isi Quran yang merupakan sumber utama syariat Islam itu dari buku-buku Yahudi. Taurat, Talmud Babili. Maka fenomena pakai baju hitam, janggut panjang, sorban, cingkrang,
rambut panjang, janggut panjang. Itu di antara ciri-cirinya. Dan mereka tidak ingin bergaul dengan masyarakat sekuler, masyarakat luar. Lebih suka menyendiri. Anti seni dan kebudayaan. Anti hiburan. Anti teknologi. Makanya kita lihat ada beberapa pesantren memecahkan HP, mengharamkan TV, dan lain-lain. Ada juga yang berkeras, piara jenggot, cingkrang, jidat hitam. Itu sama persis dengan ajaran Haridim. Kalau wanita mesti pakai niqab, burqa, ajaran Haridim. Bahkan ajaran ini telah masuk kepada mereka-mereka yang meriwayatkan hadis dan menulis Al-Quran dan mentafsirkan Al-Quran. Maka kalau kita lihat tafsir Quran, semua ahli tafsir Quran, Ibnu Katsir, Tobari, Suyuti, selalu berkata, ayat ini tafsirannya berbeda-beda. Tidak pernah ada satu muttafaqun alaih, tidak ada. Bahkan Imam Ahmad pernah berkata, man idda'al ijma' faqad kadzib. Man idda'al ijma' faqad kadzib. Siapa yang mengatakan bahwa ayat ini, pendapat ini, hadis ini telah disepakati oleh semua, itu bohong. Lumrahnya manusia, jamaah, kumpulan, mesti berbeda pendapat. Biasa. Tapi perbedaan yang saling menghargai. Bukan saling mencaci, saling mengkafirkan, saling memurtadkan. Tidak. Tapi itu yang berlaku. Maka mengambil contoh dari masyarakat Haridim, mereka baju hitam, hidup zuhud, anti teknologi, anti hiburan, tidak mau kaya, dunia sementara, akhiratlah tujuan terakhir. Mereka tidak suka bergaul dengan orang-orang terbuka, liberal, sekuler. Ingin menyendiri. Pantang melihat sesuatu yang berlainan dengan ajaran mereka. Yaitu coba selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar menurut kacamata mereka. Yang perempuannya pakai nikab, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh cantik. Hanya untuk suami dan keluarga tertentu yang muhrim. Persis dengan apa yang diajarkan oleh Salafi radikal Islam. Sebab setelah ditelusuri, ajaran Islam dan Kristen yang radikal itu adalah serpihan dari ajaran Yahudi. Dari Haridim inilah. Dan kedua-dua Muslim dan Kristen itu sebenarnya meneruskan ajaran Yahudi. Mau tidak mau, suka tidak suka, itulah hasil kajian. Tidak percaya, silahkan. Dibaca terjemahan Taurat, Injil, Quran. PDF-nya ada. Dan yang paling mudah, baca Al-Quran bitasasul at-tarihi. Di situ kajian Quran secara integrated, bersepadu. Dari sumber Taurat, Injil, dan lain-lain.
Apa yang mau saya tegaskan di sini, seharusnya aliran radikal ini mengambil dan meniru cara kumpulan Haridim, yaitu menyendiri, jangan campur dengan orang lain, terutama yang kita lihat seperti masyarakat pesantren ataupun yang di sekolah agama Islam. Kan mereka ingin jaga ketakwaan. Jadi hidup di komunitas dia saja, jangan keluar. Sebab di luar ada percampuran dengan agama lain, pahaman lain. Begitu juga Haridim. Anti musik, anti kesenian, anti keindahan, anti hiburan dalam komunitas dia. Begitu juga di pesantren, di sekolah agama, di UIN yang berbau agama. Situ saja, jangan dibawa keluar. Sebab di luar ada umat, ada bangsa, ada agama lain. Tidak suka seni, tidak suka ukiran, patung, boneka. Tidak suka, haram. Lukisan. Tapi di komunitas dia. Makanya kebanyakan masyarakat Haridim ini terpencil, menyendiri, memisahkan diri, dan tidak mau bergaul dengan orang yang bebas dan terbuka. Itu kesadaran mereka. Kita sudah salah kaprah. Santri-santri, orang pesantren, orang Haridim, yang kayak Taliban, mulai bergaul dengan orang sekuler, dengan pemerintahan, dengan orang agama lain. Jadi kacau. Mereka yang seharusnya dikurung di komunitas mereka, tapi malah ayab-ayaban. Akhirnya kacau. Jadi Haridim dia konsisten. Dia hidup, masyarakat dia, komunitas dia. Dan dia biarkan urusan negara, kemajuan negara, politik, persaingan politik, perbankan, dan semua ilmu keduniaan diserahkan kepada orang-orang sekuler, kepada orang-orang liberal, kepada orang-orang yang pintar. Haridim hanya ingin jadi orang yang bertakwa. Mereka konsisten. Kita tidak. Dia santri, tapi ingin jadi itu, ingin jadi ini, ingin jadi politikus, ingin jadi penambang, ikut bergiat dalam perbankan. Sedangkan syariat Islam tidak sesuai diterapkan dengan nilai-nilai sekulerisme modern. Ini bedanya. Kenapa Israel maju? Padahal dia negara agama. Tapi kita malah kacau. Sebab yang seharusnya komunitas santri ini duduk, menetap di komunitas dia, jangan keluar, tapi malah mencampuri urusan orang-orang yang berpikiran terbuka, sekuler, berpikiran modern, yang bercanggah dengan ajaran radikal, fundamental, ajaran syariat Islam. Silahkan dilihat ciri-ciri Haridim. Saya melihatnya dalam bahasa Arab, begitu jelas terperinci cara hidup mereka, baik laki-laki dan perempuan, yang mana mereka betul-betul ingin menjaga syariat, termasuk konsep halal haram. Ini untuk masyarakat Haridim. Seharusnya halal haram itu hanya untuk masyarakat
pesantren, Taliban, masyarakat agama, komunitas agama, pesantren, pengajian, sekolah agama, institut agama, di situ aja. Jangan dibawa ke ruang terbuka, ke publik. Yang di situ ada berbagai etnik dan kaum, agama, suku, dan keturunan yang lebih memilih hidup secara sekuler. Dan itu yang dimaksud antara memisahkan agama dengan negara. Biar orang syariat itu di komunitas dia, di pesantren. Mau pasang toa, mau ngaji kuat-kuat, di pesantren. Ataupun perkampungan santri. Jangan dibawa ke perumahan yang bercampur dengan komunitas lain. Sebab di luar ada agama lain. Kristen, Protestan, Katolik, Konghucu, agama kepercayaan, itu ini. Haridim tahu diri. Dia hanya untuk komunitas dia. Tapi masyarakat santri yang jelas-jelas duplikat Haridim, Taliban, jelas-jelas duplikat Haridim. Keluar dari komunitas santri, dari kampung santri. Maka menjadi pejabat gagal, menjadi politikus gagal, menjadi presiden sangat gagal. Sebab beda. Politik, urusan negara, dengan hubungan internasional, lobi-lobi internasional, negosiasi dengan para mafia, saudagar, tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Makanya Haridim tahu diri. Kapasitasnya aku di sini. Sedangkan negara perlu orang yang lebih sekuler, lebih liberal, lebih modern, lebih berani, lebih terbuka, dan sebagainya. Inilah perbedaan Haridim dengan radikal Muslim yang tidak konsisten. Contoh, Ikhwanul Muslimin, HTI, Taliban, gagal mengendalikan negara, memimpin negara. Baik di Sudan, di Palestina, di Lebanon, di Syria, dan di mana lagi? Gagal. Sebab manajemen dunia, mengurus negara, mengendalikan negara, ada seni, strategi, dan cara-caranya. Kalau diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka malapetakalah yang terjadi. Moga bermanfaat. Wassalam.